Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Faradina, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 13, kelompok 1 dari instansi pemerintah Kota Sabang. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan mukadimah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada ruangan Zoom meeting pada hari ini. Salawat dan salam kita sajikan kehadirat Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada sekarang ini. Baiklah, pada hari ini izinkan saya untuk melakukan seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Peran Petugas dalam pencegahan penyakit campak di UPTD Puskesmas Cetbau, Kota Sabang. Untuk latar belakangnya, di sini dalam rangka mewujudkan dan pelaksanaan cita-cita bangsa untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Peraturan Nomor 1 Tahun 2021, pelatihan dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara integrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Berdasarkan pengamatan dari penulis di Unit Kerja UPTD Puskesmas Cetbau Kota Sabang, untuk kondisi saat ini ditemukan 9 kasus campak pada anak berdasarkan data dari penyakit di Puskesmas yang dimulai dari tahun 2021 hingga tahun 2022 yang menunjukkan masih adanya kasus campak yang menginfeksi anak di wilayah kerja PTD Puskesmas Cetbau Kota Sabang. Campak ini dapat menjadi masalah yang serius untuk semua kelompok umur. Akan tetapi, anak yang berusia di bawah 5 tahun dan dewasa lebih dari 20 tahun lebih sering mengalami komplikasi. Komplikasi yang sering terjadi adalah infeksi telinga yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran serta diare. Beberapa dapat mengalami komplikasi berat seperti pneumonia atau infeksi paru yang merupakan penyebab kematian tersering pada campak, dan ensefalitis atau infeksi pada otak yang dapat berakhir dengan kematian. Setiap 1.000 anak yang menderita campak, 1 atau 2 di antaranya dapat meninggal dunia. Oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat serius pada penyakit campak tersebut, maka penulis mengangkat isu yang dianggap paling tepat untuk dijadikan isu utama, yaitu belum optimalnya peran petugas kesehatan dalam pencegahan kasus campak di UPTD Puskesmas Cetbau Kota Sabang. Penulis mengharapkan adanya peningkatan peran petugas kesehatan dalam memberikan informasi tentang penyakit campak, sehingga banyaknya masyarakat yang mengerti tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mengetahui upaya untuk pencegahan penyakit campak yang mengakibatkan kurangnya penularan pada penyakit campak, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta menambah pengetahuan masyarakat akan sebuah penyakit. Selanjutnya adalah profil dari UPTD Puskesmas Cetbau. Nama uniknya adalah UPTD Puskesmas Cetbau Kota Sabang yang beralamatkan di Jalan Bypass di Jurung Cetbau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Dengan kepala puskesmasnya yaitu Ibu Febrina Riadewi AMDK. Untuk visi dari puskesmas yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Cetbau yang profesional, komunikatif, manusiawi, berkeadilan menuju sehat dan sejahtera. Untuk misinya yang pertama meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Yang kedua menetapkan standar baku dalam setiap pelayanan kesehatan kepada pasien.
Yang ketiga, meningkatkan pelayanan yang berkualitas dengan menumbuhkan rasa empati kepada pasien. Yang keempat, meningkatkan tata kelola pelayanan yang profesional, akuntabel, dan mempunyai daya saing. Yang kelima, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal dengan mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Ini adalah struktur organisasi dari UPTD Puskesmas Cerdau. Untuk selanjutnya adalah penetapan isu. Di sini ada 3 isu yang kami tetapkan. Yang pertama, belum optimalnya peran petugas dalam pencegahan penyakit campak di UPTD Puskesmas Cerdau. Yang kedua, belum optimalnya peran petugas dalam menurunkan kasus stunting di UPTD Puskesmas Cerdau. Dan yang ketiga adalah belum optimalnya peran petugas pada edukasi gizi pasien dewasa dan lansia rawat jalan di Poli Umum Puskesmas Cerdau. Untuk keterhubungan penyebab isu dan dampak yang ditimbulkan, untuk isu yang pertama tentang pencegahan penyakit campak, faktor penyebabnya di sini ditemukan 9 kasus campak pada anak berdasarkan data dari penyakit di Puskesmas. Kemudian masih kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang penyakit campak, sehingga dampaknya dapat menimbulkan komplikasi yang serius pada penyakit campak dan pada beberapa kasus yang parah dapat menimbulkan kematian yang apabila penyakitnya tidak tertangani dengan baik. Untuk isu yang kedua, belum optimalnya peran petugas dalam menurunkan kasus stunting. Di sini data dan faktanya ditemukan 47 kasus stunting pada bayi dan balita berdasarkan data dari Puskesmas, yang menunjukkan masih banyaknya bayi dan balita yang mengalami masalah pada status gizinya. Dampaknya dapat meningkatkan angka kejadian bayi dan balita terserang penyakit lebih tinggi. Selanjutnya adalah dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif dan prestasi di sekolah di masa depan. Untuk isu yang ketiga, belum optimalnya peran petugas pada edukasi gizi pasien dewasa dan lansia di Poli Umum. Data dan fakta masih banyaknya pasien yang kurang memahami bagaimana asupan gizi yang tepat dan sesuai dengan kondisi medis yang dialami. Dampaknya dapat meningkatkan angka kejadian penyakit yang berulang pada pasien, serta dapat memperparah kondisi dari pasien itu sendiri. Untuk penulisan isu, di sini kami menggunakan metode USG, di mana untuk isu yang pertama, total skornya adalah 14. Nah, untuk yang kedua, total skornya adalah 13. Dan untuk isu yang ketiga, total skornya adalah 11. Di sini, jadi isu yang diangkat adalah belum optimalnya peran petugas dalam pencegahan penyakit campak di UPTD Puskesmas Cerdau. Dengan gagasan isu, optimalisasi peran petugas dalam pencegahan penyakit campak di UPTD Puskesmas Cerdau. Penetapan gagasan kegiatan yang pertama mencari literasi SOP dan membuat buku saku campak. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada petugas di Puskesmas Cerdau. Kemudian menyediakan standing banner di Puskesmas, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau orang tua dari bayi atau balita yang berkunjung ke posyandu, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama, membuat SOP penanganan kasus campak dan membuat buku saku campak. Untuk tahapan kegiatannya, melakukan konsultasi dengan pimpinan atau mentor, minta izin kepada pimpinan atau mentor dan pemegang program, kemudian mencari referensi, pedoman penanganan penyakit campak, dan mendesain dan mencetak buku saku untuk dibagikan ke pasien yang berobat ke puskesmas. Kontribusi terhadap visi dan misi terwujudnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Cerdau yang profesional, komunikatif, manusiawi, berkeadilan, menuju sehat dan sejahtera. Untuk misinya, sesuai dengan misi Puskesmas yang keempat, yaitu meningkatkan tata kelola pelayanan yang profesional, akuntabel, dan mempunyai daya saing. Untuk hasil dari kegiatan atau outputnya itu persetujuan dari mentor dalam bentuk tertulis dan adanya buku saku campak. Untuk penguatan nilai berakhlaknya di sini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang kedua, melakukan sosialisasi kepada petugas di UPTD Puskesmas Cerdau, di mana tahapan kegiatannya adalah membuat undangan dan jadwal,
membuat daftar hadir peserta, membuat bahan tayang melalui media digital, dan membuat soal pretest dan post-test untuk dibagikan saat pelaksanaan kegiatan. Di mana outputnya di sini adalah undangan, daftar hadir atau absensi, bahan tayang mengenai campak, dan soal pretest dan post-test. Kontribusi terhadap visi dan misi terwujudnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Cerbau yang profesional, komunikatif, manusiawi, berkeadilan, menuju sehat dan sejahtera. Sesuai dengan misi Puskesmas yang pertama, meningkatkan mutu SDM dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Penguatan nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang ketiga, menyediakan standing banner di Puskesmas. Tahapan kegiatannya adalah mencari referensi atau materi mengenai standing banner, mendesain dan mencetak standing banner, kemudian memajang standing banner di ruangan pelayanan dan ruang tunggu pasien. Untuk outputnya adalah standing banner tentang campak yang telah terpajang di ruang tunggu atau ruang pelayanan pasien. Untuk kontribusi terhadap visi dan misi, terwujudnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Cerbau yang profesional, komunikatif, manusiawi, berkeadilan, menuju sehat dan sejahtera. Sesuai dengan misi yang kelima, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal dengan mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Penguatan nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kegiatan keempat, melakukan sosialisasi kepada orang tua atau pengasuh yang berkunjung ke posyandu, di mana tahapan kegiatannya adalah membuat daftar hadir, membuat bahan tayang untuk sosialisasi melalui media digital, terakhir adalah membuat leaflet untuk dibagikan ke pengunjung posyandu, di mana outputnya adalah daftar hadir atau absensi, bahan tayang mengenai campak, serta leaflet tentang campak. Kontribusi terhadap visi dan misi terwujudnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Cerbau yang profesional, komunikatif, manusiawi, berkeadilan, menuju sehat dan sejahtera. Sesuai dengan misi Puskesmas yang kelima adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal dengan mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Penguatan nilai berakhlak di sini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan untuk kegiatan yang terakhir adalah melakukan evaluasi kegiatan. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama membandingkan hasil pretest dan post-test setelah dilakukan kegiatan, kemudian membuat daftar nilai responden sebelum dan setelah dilakukan kegiatan, membuat video testimoni setelah pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir adalah melaporkan hasil evaluasi. Untuk outputnya di sini adalah daftar hadir, daftar nilai pretest dan post-test, daftar perbandingan nilai pretest dan post-test, video testimoni, dan laporan kegiatan. Kontribusi terhadap visi dan misi terwujudnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Cerbau yang profesional, komunikatif, manusiawi, berkeadilan, menuju sehat dan sejahtera. Sesuai dengan misi Puskesmas yang keempat adalah meningkatkan tata kelola pelayanan yang profesional, akuntabel, dan mempunyai daya saing. Penguatan nilai berakhlak di sini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan ini merupakan jadwal kegiatan aktualisasi saya yang dimulai dari tanggal 6 September sampai tanggal 26 Oktober. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.